Oke, baik. Maksudnya sudah saya kasih ya. Jadi seperti yang sudah kita diskusikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, dalam audit laporan keuangan itu cara mengujinya dibagi-bagi menjadi siklus gitu ya. Kalau di pertemuan ke-6 kita mendiskusikan siklus penjualan. Nah, seperti kita ketahui, siklus penjualan itu kan bisa dilakukan dengan dua sistem ya. Pertama yaitu cash, kemudian yang keduanya adalah dengan sistem kredit. Ketika penjualan dilakukan dengan cara kredit, maka muncul satu akun yaitu receivable gitu ya. Nah, kemudian nanti receivable itu ketika lunasi oleh si pelanggan atau customer, maka akan menghasilkan penerimaan kas gitu ya. Nah, kemudian kalau ternyata piutang itu tidak dibayar oleh pelanggan sampai jatuh tempo atau bahkan sampai lewat beberapa tahun, maka perusahaan harus menyisihkan ya, sehingga dia harus menjurnal apakah mau langsung dihapuskan dengan mengakuinya sebagai beban dan mengkredit ke piutang, ataukah dengan metode penyisihan, gitu ya. Sehingga nanti di piutang itu di neraca disajikannya adalah sebesar net realizable value atau nilai bersih yang bisa direalisasikan. Sehingga secara resiko ini ya, perusahaan itu akan cenderung meninggikan saldo penjualannya, gitu ya, saldo penjualannya. Tapi saldo penjualan ini ketika dia ditinggiin, opsinya apakah akan meningkatkan kas ataukah meningkatkan piutang. Ya, kalau perusahaan itu modusnya mereka menaikkan penjualan supaya saldo net income-nya terlihat bagus, gitu ya, maka kalau diakuinya sebagai penjualan kas, maka ini sangat mudah terdeteksi, gitu ya. Kenapa? Karena tinggal dicek di rekening koran ada nggak penjualan sebesar itu masuk, gitu kan. Jadi rata-rata piutang ini digunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan penjualan yang fiktif gitu ya. Jadi penjualannya digedein tapi diakuinya sebagai penjualan kredit sehingga piutangnya seolah-olah besar gitu ya. Nah, kemudian piutang ini nanti harus menghasilkan kas gitu ya. Nah, akhirnya karena misalkan penjualannya itu fiktif ya, kemudian nggak ada kas masuk, dan mereka akan bermain selanjutnya adalah di penghapusan piutang, gitu ya, penghapusan piutang atau penyisihan piutang tidak tertagih. Jadi baik itu pengujian sales, receivable itu cenderungnya perusahaan menyajikan piutang atau penjualan secara overstate, gitu ya. Atau asersi yang paling diuji adalah existence-nya atau occurrence-nya, gitu ya, bukan ke completeness-nya. Kalau completeness relatively resikonya lebih rendah gitu. Tapi resiko terbesar adalah adanya penjualan fiktif atau account receivable fiktif. Itu kira-kira overview terkait siklus penjualan ya. Saya coba sedikit kasihan Aglis nih. Izin off cam karena kuota saya menipis. Oke. Lalu kita kemarin kan saya bagikan ada 2 slide ya. Yang pertama adalah slide yang dari AREN versi lengkapnya. Kemudian yang kedua adalah slide yang kita dapat dari dosen koordinator. Nah, saya akan bahas yang dari dosen koordinator. Oke, apakah PDF saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Yang pertama adalah seperti biasa ya, metodologi pengujian saldo piutang usaha itu sama dengan pengujian akun-akun yang lain ya, mulai fase 1 sampai dengan fase ke-3. Ini dilakukan untuk seluruh jenis akun. Jadi saya tidak akan menjelaskan ini karena akan berulang gitu ya. Tapi kalau ada pertanyaan nanti saya persilahkan. Kemudian selanjutnya untuk pengujian saldo piutang usaha, maka auditor harus memperhatikan ada 3 aspek utama ya. Yang pertama yaitu pengendalian. Apakah ada pengendalian yang mencegah atau mendeteksi penggelapan? Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa salesnya itu cenderung ditinggiin, kemudian nanti piutangnya itu jadi nggak real gitu ya. Atau resiko berikutnya adalah penggelapan piutang. Jadi piutangnya ada, tapi sebenarnya sudah nggak bernilai piutang gitu ya, karena pelanggan sudah membayar gitu ya. Tapi hasil penagihan itu tadi tidak disetorkan ke kas perusahaan, gitu ya. Sehingga piutangnya akan seolah-olah muncul terus gitu ya. Atau nanti pura-puranya piutangnya dianggap nggak tertagih, diusulkan untuk dihapuskan misalkan.
padahal si pelanggan sudah membayar. Kemudian yang kedua adalah kontrol pisah batas. Ya, ini seperti biasa ya. Kontrol pisah batas itu adalah apakah piutang yang disajikan itu nyata apakah tidak gitu ya di tahun atau periode yang bersangkutan. Nah, untuk mengetahui pisah batas ini, maka auditor melakukan satu prosedur yang namanya konfirmasi gitu ya. Misal contoh ketika penjualan itu terjadi di akhir tahun dengan syarat misalkan FOB destination point gitu ya. Barang keluar dari gudang penjual itu tanggal 30 Desember 2020 misalkan, tapi baru diterima di gudang pembeli adalah tanggal 2 Januari 2021 gitu ya. Harusnya karena metodenya FOB destination point maka tidak bisa dicatat sebagai penjualan maupun piutang di tahun 2020. Harusnya diakuinya di 2021. Nah, itu contoh-contoh beberapa case yang sering terjadi di pisah batas ya. Kemudian pengendalian terkait penyisian piutang tak tertagih tadi yang saya jelaskan overview di awal ya. Kemudian ada satu prosedur yang itu wajib dilakukan di piutang ini adalah konfirmasi ya. Konfirmasi kepada si pihak yang berutang atau si customer. Nanti di belakang akan kita jelaskan ada materinya ya. Jenis konfirmasi itu apa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan hubungan antara pengujian saldo transaksi pada siklus penjualan. Apakah PDF-nya terlihat dengan jelas? Atau terlalu kecil tulisannya? Lumayan jelas. Lihat, Pak. Terlihat ya? Oke, jadi di sini ada beberapa kelas transaksi. Pertama adalah penjualan, yang kedua adalah penerimaan kas, dan yang ketiga adalah account receivable. Seperti kemarin yang saya sampaikan, 3 akun inilah utamanya terkait dengan siklus penjualan, piutang maupun penerimaan kas. Nah, contoh cara baca tabel ini gimana? Misal di sales ya, di sales ini tujuan auditnya adalah menguji occurrence, gitu ya, salesnya occurrence. Hubungannya dengan receivable apa? Yaitu kaitannya dengan eksistensi. Kok bisa begitu gitu kan? Pola pikirnya adalah ketika di sales ini occurrence-nya bermasalah, asersi occurrence-nya keterjadiannya bermasalah, otomatis piutangnya nggak eksis gitu kan. Jadi kalau ada penjualan itu tidak occur, tidak terjadi, ya berarti saldo piutangnya itu nggak eksis gitu. Ya, jadi si piutang itu nggak ada sebenarnya gitu loh dampaknya. Nah, ini yang dimaksud dengan dampak perpasif itu seperti ini. Ketika ada salah saji di akun penjualan, itu akan berdampak pada akun piutang, gitu ya. Nah, hubungannya seperti ini asersi atau tujuannya. Kalau di sales itu occurrence, kalau di piutang itu eksistensi. Kemudian completeness. Kalau di penjualan itu ternyata belum mencatat seluruh penjualan atau ada penjualan yang belum tercatat, otomatis di piutang juga ada piutang yang belum tercatat, gitu ya. Begitu juga dengan akurasi dan timing. Nah, kalau timing ini kan agak beda ya. Kenapa? Jadi kalau penjualan itu dicatatnya timingnya salah, misalkan dia seperti yang saya contohkan, harusnya dicatat di 2020, 2021, tapi dia catat di 2020 akhir. Nah, otomatis cut off piutangnya akan bermasalah juga, itu maksudnya ya. Kemudian posting and summarization. Misalkan di penjualan itu salah diposting atau salah diikhtisarkan di dalam buku besar, otomatis rincian saldo piutang juga akan salah ininya. Jadi kesalahan di permasalahan salah saji di sales itu akan berdampak pada salah saji juga di piutang. Begitu juga kas. Misalkan ada penerimaan kas dari pelunasan piutang misalkan yang pertama ya. Apabila itu enggak terjadi, kasnya itu enggak ada real yang masuk gitu ya, maka piutangnya tadi bermasalah di completeness. Kenapa? Berarti ada piutang yang sudah dihapuskan tapi tidak menghasilkan kas. Nah, seharusnya kan piutangnya tetap harus muncul tuh, gitu loh ceritanya. Ya, jadi syaratnya adalah transaksi penerimaan kas itu terjadi, occur gitu ya, sehingga completeness piutangnya tidak terganggu. Nah, begitu kira-kira dan seterusnya ya. Ini cara baca tabelnya seperti itu. Intinya antara ketiga akun ini saling mempengaruhi, gitu ya. Tapi piutang itu merupakan muara dari sales dan penerimaan kas. Dampaknya ke piutang semua. Seperti itu. Karena sebenarnya piutang ini merupakan akun bentukan dari sales, gitu ya. Akun bentukan dari sales, piutang akan nambah ketika ada sales, kemudian piutang akan berkurang ketika ada penerimaan kas. Sehingga dalam pengujiannya inilah harus dilakukan secara siklus. Nah, karena hubungan seperti ini biasanya untuk akun sales, piutang, dan kas resip dari
pelunasan piutang itu akan diberikan kepada satu orang anggota tim karena ini sifatnya satu siklus ya. Jangan sampai misalkan bagi tugas anggota tim disuruh megang akun sales dengan aset tetap, nah itu nggak nyambung ya istilahnya. Berarti ketua timnya nggak pernah belajar hubungan antar siklus gitu ya. Harusnya bisa nyambung. Jadi ketika dia menguji satu transaksi di sales, dia otomatis akan connect ke menghitung atau menguji piutang. Kemudian selanjutnya prosedur analitis substantif ya. Seperti saya sampaikan, prosedur analitis ini adalah prosedur membandingkan gitu ya. Apa yang dibandingkan bisa macam-macam. Bisa saldo, bisa tren, bisa rasio-rasio keuangan atau data-data yang lain yang sifatnya bisa diperbandingkan. Kemudian prosedur analitis ini sangat penting ya. Kalau ternyata dari awal sudah banyak yang aneh gitu ya, rasio-rasio yang aneh, fluktuasi yang aneh, maka itu akan mempengaruhi itu berapa sih atau berapa luas harus kita ambil sampel dan berapa dalam pengujiannya. Sehingga prosedur analitis substantif ini dilakukan untuk seluruh siklus penjualan dan penagihan, bukan hanya piutang saja. Ya. Oke, kemudian selanjutnya ini beberapa contoh transaksi-transaksi yang aneh ya atau anomali. Jadi kalau kalian pernah belajar statistik, ya, misalkan di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y, kemudian di sini ada garis, gitu ya. Maka kalau data itu masih terdistribusi normal di sekitar garis distribusi ini, maka ini masih dianggap tren yang normal. Tapi ketika ada data yang misalkan di sini satu gede, gitu ya, kemudian di sini ada data lagi, ada piutang lagi di sini. Nah inilah yang dimaksud dengan data anomali. Kalau di statistik diistilahkan dengan outliers, gitu ya. Sehingga data-data seperti ini yang harus menjadi perhatian utama dulu nih, ya. Apalagi kalau saldonya besar. Ini yang dimaksud jumlah besar dan tidak biasa itu kayak gini pemahamannya. Kemudian akun yang sudah lama beredar, yaitu yang sudah lama tapi piutangnya nggak dilunas-lunasin. Jangan-jangan itu sebenarnya pada saat itu piutangnya adalah fiktif, gitu ya. Kemudian piutang dari pihak yang berelasi, ya, yang utang misalkan direksinya, direkturnya atau pegawainya. Kemudian saldo kredit. Maksud saldo kredit ini apa? Yaitu customer itu punya limit kredit ya. Misalkan customer A maksimal dia bisa beli kredit itu misalkan 100 juta. Nah, apakah pemberian kredit itu sudah tepat ataukah belum? Itu maksudnya. Pagu kredit tadi. 100 juta. Jangan sampai limitnya 100 juta tapi ternyata realisasinya dia bisa ngambil barang nilainya misalkan 150 juta gitu kan. Nah, itu berarti harus diwaspadai. Atau misalkan si limit kreditnya itu cenderungnya mentok ke atas gitu ya, dan pelunasan piutangnya lambat gitu, itu juga harus dievaluasi. Kemudian analitis substantif ya, prosedur analitis substantif. Jika hasilnya baik, maksudnya data-datanya itu terdistribusi normal, kemudian tidak ada data outlier, tidak ada anomali, maka kedalaman pengujian saldo bisa kita turunkan. Tapi kalau hasilnya banyak yang aneh-aneh, maka harus melakukan wawancara tambahan terkait hal yang aneh-aneh tadi untuk memastikan kenapa hal itu bisa terjadi. Kemudian nanti akan menjadi dasar untuk menentukan seberapa banyak sampel yang harus diambil dan seberapa luas pengujian yang harus dilakukan. Itu. Kemudian ini prosedur analitis. Di sini adalah prosedur analitisnya, di sini adalah kemungkinan salah sajinya di kolom kedua. Nanti kalau teman-teman menjawab soal di UTS, kemungkinan salah saji itu cuma dua, overstate atau understate ya. Jadi kalimat itu harus dipilih salah satu atau dua-duanya juga boleh asalkan logis ya. Ya di sini adalah prosedurnya membandingkan. Nah, ini yang mau dideteksi nih ya. Misalkan membandingkan saldo per individu debitur dengan tahun sebelumnya untuk mendeteksi adanya salah saji pada piutang usaha dan akun laba rugi terkait. Nah, kira-kira seperti itu ya cara membaca tabel ini. Oke, saya pikir ini tidak ada istilah-istilah yang sulit dan teman-teman bisa mempelajari secara mandiri. Kemudian prosedur substantif yang umum dilakukan ya, konfirmasi, vouching itu penelusuran ke dokumen sumber, pengujian pisah batas tadi sudah kita contohkan, prosedur analitis tadi sudah kita contohkan, tes transaksi penjualan tadi juga sudah kita bahas, tinjauan umur piutang juga kita bahas. Pada intinya piutang ini semakin panjang masa ketidaktertagihannya, maka ini patut dipertanyakan. Ya, apakah ini wajar ataukah tidak. Nah, untuk konfirmasi nanti akan kita bahas berikutnya. Nah, kemudian untuk ini
pengujian saldo, ya di sini kolomnya ada asersi, ada tujuan spesifik, ada prosedur. Nah, ini asersinya pertama keberadaan, seperti tadi saya sampaikan bahwa piutang itu resikonya dia overstate. Maka kalau overstate, asersi pertama kali yang harus dicek adalah keberadaan. Kemudian hak dan kewajiban, kelengkapan, penilaian dan alokasi, ini tujuan spesifiknya. Ya, kemudian ini prosedurnya. Konfirmasi, vouching, footing, cross footing, kemudian sudah kita bahas, rekalkulasi sudah. Ya, kurang lebih seperti itu lah, tidak ada istilah-istilah yang teman-teman masih bingung. Nah, khusus untuk konfirmasi, ya ini akan kita bahas, karena ini sangat erat kaitannya dengan piutang. Jadi konfirmasi ini auditor mengirimkan surat kepada customer atau kepada debitur, apakah benar saldo piutang yang dilaporkan oleh si klien yang sedang diaudit, gitu ya. Nah, kemudian bentuknya ada dua. Konfirmasi positif itu adalah si customer atau si responden, auditor mengharapkan baik nilai yang dikonfirmasi, nilai piutang yang dikonfirmasi itu baik nilainya cocok ataupun nggak cocok itu harus dikembalikan, ya, harus dijawab konfirmasi itu. Itu disebut dengan konfirmasi positif. Tapi konfirmasi negatif itu adalah meminta debitur untuk menanggapi ketika mereka tidak setuju, gitu ya, tidak setuju terkait angka piutang yang dikonfirmasi, gitu ya. Berarti kalau debitur itu tidak menjawab konfirmasi tersebut, maka auditor menyimpulkan bahwa saldo piutang itu sudah benar, gitu ya. Nah, kapan konfirmasi positif dan negatif itu dilakukan? Itu tergantung kondisinya, ya. Kalau auditor itu secara umum sudah mendekati yakin terkait saldo receivable, maka bisa menggunakan bentuk negatif. Tapi kalau auditor ini benar-benar ragu, itu harus menggunakan bentuk positif, karena belum tahu nih berapa persen sih kemungkinannya piutang ini tidak wajar, gitu ya, atau tidak sesuai dengan kondisi senyatanya. Nah, apabila setelah dikonfirmasi ternyata debitur tidak menjawab, apa yang harus dilakukan auditor? Maka auditor akan melakukan pengujian penerimaan kas setelah tanggal pelaporan dan pemeriksaan pendukung penjualan maupun pengiriman barang. Jadi istilahnya inilah yang disebut dengan prosedur alternatif, gitu ya. Kenapa? Kalau tahun lalu ada piutang nih si A, piutang sekian, gitu kan, 1.000 misalkan. Kemudian dikonfirmasi ke si A nggak jawab. Ya, berarti auditor harus ngecek tuh. Kalau di bulan berikutnya, misalkan Januari, Februari, Maret, si konsumen A tadi bayar nggak ya, misalkan gitu ya. Kalau ternyata tidak ada pembayaran dari konsumen A, nah itu maka auditor mempertanyakan, benar nggak sih utangnya? Kok nggak ada cash masuk? Gitu kan? Padahal syarat penjualan 30 hari. Gitu kan? Nah, kalau seperti itu, maka auditor harus memperluas pengujian, ya, melihat dokumen penjualannya, melihat dokumen pengiriman barang, melihat buku gudang, benar nggak ada barang keluar, dan seterusnya. Gitu ya. Bahkan kalau misalkan nilainya sangat besar, maka auditor harus bisa mencari di mana lokasi si pelanggan tadi, gitu ya, sampai ketemu. Kalau tidak, khawatirnya itu fiktif. Gitu. Oke, itu yang disebut dengan pengujian subsequent payment atau subsequent receive cash, gitu ya. Kemudian ini contoh surat konfirmasi, ya, kurang lebih seperti ini. Ya, teman-teman bisa melihat sendiri, ya, bisa dibaca-baca. Intinya bahwa si auditor bertanya kepada si customer atau kepada pelanggan, apakah benar Anda memiliki piutang ke PT XYZ misalkan senilai sekian. Udah itu aja sebenarnya. Nanti tinggal disiapin formnya gitu, kemudian si pelanggan tadi menjawab iya apa tidak, kalau iya nilainya berapa. Kemudian prosedur konfirmasi dibandingkan dengan pengujian penerimaan kas setelah tanggal neraca. Kalau konfirmasi itu tujuannya menguji keberadaan, iya. Kemudian pengujian kas setelah tanggal neraca, pengujian keberadaan, iya. Kemudian konfirmasi menilai menguji nilai dan alokasi itu tidak. Tapi kalau setelah tanggal neraca, iya. Karena kita melihat masalah cash yang masuk itu berapa. Itu kemudian apakah ini diklasifikasikan sebagai piutang lancar atau tidak. Ya, kalau konfirmasi itu sebatas bertanya tentang keberadaannya. Keberadaannya ada nggak piutang segini, nilainya sekian rupiah. Oke, kemudian konfirmasi ini masih memerlukan pengujian lebih lanjut, ya, atas kemungkinan pembayaran yang merupakan bagian dari penilaian dan alokasi. Jadi konfirmasi ini harus diuji kembali lah, kira-kira apakah jawabannya itu sudah bisa diterima ataukah perlu
kita lakukan ujian tambahan. Kemudian untuk pengujian penyisian piutang tak tertagih ini juga harus hati-hati. Seperti kita ketahui, penyisian piutang tak tertagih ini secara accountingnya menggunakan dua pendekatan ya. Apakah menggunakan direct, maksudnya langsung dihapus dengan mendebit expense dan mengkredit piutang, ataukah dengan cara mendebit expense, mengkredit allowance gitu ya. Kemudian allowance muncul di neraca sebagai kontrakon dari piutang. Nah, secara umum penyisian piutang tak tertagih ini menggunakan atau dasar umur neraca saldo. Maksudnya kapan sih si piutang itu sudah jatuh tempo gitu ya. Kemudian dari situ nanti disusunlah aging schedule. Kalau contohnya seperti ini ya. Teman-teman bisa melihat aging schedule-nya ya. Di sini ada nomor akunnya. Nah, nomor akun ini nanti akan bisa kita telusuri ke dokumen sumbernya. Ini kan ada kode-kodenya ya. Dokumen penjualan dan seterusnya. Kemudian nama customer-nya siapa. Nah, inilah saldo di neraca yang akan kita uji. Kemudian dari sini kita klasifikasikan ya, yang umurnya sudah 0 sampai 30 hari, sampai 2 bulan, dan seterusnya. Yang singkat kata, semakin lama saldo piutang ini hidup atau jatuh temponya sudah lewat, maka resikonya semakin tinggi. Contoh seperti ini. Maka resiko paling tinggi ada di angka 15.000, 60.000, kemudian di angka 30, 2.610.000, karena ini sudah sangat lama. Oke, ini beberapa referensi yang digunakan ya, kurang lebih seperti itu teori dari pengujian akun piutang. Silakan kalau misalkan ada teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan, baik terkait slide ini maupun slide yang dari Aren, saya persilahkan. Seperti biasa, tolong sebutkan nama, nomor absen, dan pertanyaannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau sementara belum ada, berarti kita langsung masuk ke pembahasan studi kasus. Pada kelompok 2, silakan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Silakan. Kelompok 2 siapa kelompok 2? Iya Pak, baik Pak. Naufal Imam, tolong segera absen ya. Belum keisi absennya. Ya, baik Pak. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah. Iya, sudah. Baik, izin memulai. Selamat siang Bapak dan teman-teman. Hari ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan kasus untuk pertemuan 7, yaitu audit atas piutang usaha pada PT Usaha Jaya. Sebelum memaparkan hasil, perkenankan kami memperkenalkan kelompok dulu. Baik, jadi kelompok 2 terdiri dari Hadian Ulia Rahman absen 10, Mahayu Dwi Setyangdingrum absen 14, Panji Pramandika absen 20, dan Patricia Juan Erika absen 21. Berikut adalah informasi umum perusahaan, yaitu PT Usaha Jaya, kemudian area yang diaudit adalah piutang usaha, tahun buku 2020 dengan periode akuntansi 1 Oktober 2019 sampai 30 September 2020. Untuk data yang diberikan, yaitu terdapat
bagian dari laporan posisi keuangan, tepatnya piutang usaha, pengisian piutang, dan piutang lain-lain. Kemudian ada listing piutang usaha yang terdiri dari nama pelanggan dengan saldonya. Kemudian untuk pertanyaannya, yaitu kasus yang asersi dari kasus tersebut, kemudian usulan jurnal koreksi atau reklasifikasi, dan kertas kerja skedul utama. Baik, untuk penjelasan jawaban nomor 1 akan dijelaskan oleh Saudara Panji. Untuk soal nomor 1 tadi kan diminta asersi manajemen sama tujuan audit yang relevan. Untuk asersi manajemen yang pertama menurut kami yang paling penting mungkin juga tadi disampaikan oleh Bapak, yaitu yang pertama occurrence atau keberadaan, di mana kami menguji piutang tersebut apakah memang benar-benar ada dengan cara melakukan konfirmasi kepada klien. Kemudian yang kedua, kelengkapan. Kami memastikan bahwa semua piutang yang seharusnya dicatat telah dicatat pada laporan keuangan. Untuk prosedur audit, kami menggunakan metode tracing. Kemudian valuation dan alokasi. Yang pertama, cut off atau pisah batas. Untuk transaksi-transaksi yang berhubungan dengan piutang itu kami ingin memastikan bahwa telah dicatat pada periode yang tepat. Untuk prosedur auditnya sendiri, kami melakukan prosedur konfirmasi. Kemudian untuk akurasi, yaitu melakukan pengecekan terhadap jumlah piutang berdasarkan bukti yang ada dan dari konfirmasi klien juga. Prosedurnya juga konfirmasi. Kemudian yang selanjutnya, detail tie-in, memastikan total dari jumlah piutang itu jumlahnya sama dengan masing-masing piutang yang ada pada journal ledger. Untuk prosedur auditnya sendiri kami melakukan footing. Dan yang terakhir, realizable value, di mana kami memastikan bahwa semua nilai piutang yang tercatat itu berada pada nilai yang nantinya dapat direalisasi. Untuk prosedur auditnya sendiri kami mengajukan pertanyaan kepada manajer. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Panji. Sebelum menjawab pertanyaan nomor 2, saya akan membacakan tentang apa yang diketahui di soal. Yang pertama yaitu ada pengisian piutang usaha sebesar 30.000, di mana yang 25.000 itu disisihkan untuk piutang kepada IMBB dan yang 5.000 ke piutang usaha lainnya. Nah, auditor telah melakukan konfirmasi kepada PT-PT terkait dan dari IMBB menjawab dan mengkonfirmasi kalau saldo utang mereka per 30 September 2020 itu sebesar 850.000. Dan juga dia menjelaskan kalau 5 Oktober telah melakukan pembayaran sebesar 70.000 dan ada persetujuan potongan penjualan sebesar 10.000 sesuai dengan nota kredit dari PT Usaha Jaya pada tanggal 28 September. Nah, berdasarkan inquiry yang dilakukan oleh PW dengan manajer akuntansi, itu ada bukti nota kredit terhadap IMBT atas potongan penjualan tadi yang sebesar 10.000 itu lupa dibukukan. Boleh next slide. Nah, karena lupa dibukukan, maka yang awalnya jurnalnya no entry, karena lupa kan, kemudian kami mengusulkan jurnal yang seharusnya yaitu potongan penjualan terhadap piutang usaha sebesar 10.000. Boleh kembali lagi ke soal. Yang berikutnya dari PT IMBB, dia tidak menjawab konfirmasi. Kemudian PW melakukan prosedur alternatif dengan memeriksa penerimaan piutang di Oktober 2020. Berdasarkan prosedur tersebut, diperoleh data pembayaran dari IMBB sebesar 250.000. Kemudian IMBB tidak mampu membayar lagi sisa hutangnya karena perusahaan tersebut dalam kondisi berhenti operasi dan akan dilikuidasi.
Nah, PW mengkonfirmasi hal ini kepada manajer penjualan PT Usaha Jaya dan memperoleh penjelasan bahwa sudah ada kesepakatan antara direksi dengan IMBB untuk menghapuskan sisa tagihan sebesar 60.000. Nah, di atas tadi sudah ada disebutkan bahwa sudah disisihkan sebesar 25.000 ke atas penjualan piutang IMBB. Jadi di awal sudah ada jurnal bad debt expense atau beban piutang tak tertagih terhadap AFDA atau penyisian piutang tak tertagih sebesar 25.000. Padahal seharusnya karena sudah disepakati sebesar 60.000 tadi, seharusnya BDE pada AFDA-nya sebesar 60.000. Jadi tinggal kurang 35.000, maka kami mengusulkan jurnal bad debt expense terhadap AFDA sebesar 35.000. Kemudian boleh balik ke soal lagi. Nah, atas PT IMD dan juga IMK, mereka menjawab kalau IMD saldonya sebesar 520.000 dan IMK mengkonfirmasi saldonya sebesar 560.700. IMK menjelaskan dalam jawaban konfirmasinya bahwa pembelian barang sebesar 62.300 baru sampai ke gudang IMK pada tanggal 20 Oktober. Dan IMK mengangkut sendiri barang tersebut dari gudang PT Usaha Jaya karena persyaratan penjualan penyerahan di gudang penjual. Dan PW di sini tidak dapat mengkonfirmasi hal ini kepada manajer akuntansi karena saat mau ditanya yang bersangkutan tidak di kantor. Sehingga PW melakukan pemeriksaan penerimaan piutang setelah tanggal 30 September 2020 dan memperoleh pembayaran dari IMK sebesar 560.700 dan dari IMD 520.000. Jadi tidak ada kejanggalan pada transaksi dengan PT IMD dan IMK. Kemudian boleh ke soal yang pertama tadi yang dijelaskan Patricia. Nah, pada data ini yang listing piutang usaha per 30 September 2020 itu ada piutang kepada karyawan dan direksi sebesar 101.000. Menurut kami, piutang ini tidak masuk ke piutang usaha, tapi masuk ke piutang lain-lain. Sehingga kami mengusulkan jurnal reklasifikasi, di mana yang awalnya no entry menjadi piutang lain-lain terhadap piutang usaha sebesar 101.000. Kemudian akan dilanjutkan oleh Patricia. Persilahkan. Baik, selanjutnya adalah kertas kerja schedule piutang usaha untuk klien PT Usaha Jaya. Di kertas kerja ini dapat kita lihat bahwa untuk piutang usaha per klien tanggal 30 September 2020 sebesar 2.550.000. Berdasarkan jurnal koreksi yang sudah dijelaskan oleh Mahayu tadi, bahwa ada diskon penjualan sebesar 10.000, kemudian reklasifikasi sebesar 101.000 sehingga kredit piutang usaha sebesar 111.000, maka saldo piutang usaha per audit 30 September 2020 sebesar 2.439.000. Kemudian untuk pengisian piutang tak tertagih, per klien tanggal 30 September 2020 sebesar minus 30.000. Berdasarkan jurnal koreksi, maka ada kredit sebesar 35.000 sehingga saldo pengisian piutang tak tertagih per audit 30 September 2020 sebesar minus 65.000. Maka untuk total piutang net per audit tanggal 30 September 2020 sebesar 2.374.000. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah berdasarkan prosedur audit yang dijalankan, saldo piutang PT Usaha Jaya masih terdapat salah saji dan kami mengusulkan adanya jurnal koreksi. Next slide. Berikut adalah gabungan dari jurnal yang koreksi tadi sudah dimasukkan ke usulan jurnal koreksi.
yang dibuat oleh Purbowiseso tanggal 20 Oktober, diperiksa oleh Bojo Prakoso, dan ini indeks E. Untuk catatan pemeriksaan akan dijelaskan oleh Hadian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya terkait kertas kerja indeks E1. Nah, terkait kertas kerja ini, kertas kerja indeks ini sebenarnya sengaja kami buat oleh kelompok 2 dengan alasan untuk terkait rincian dari piutang usaha yang telah dijelaskan oleh teman kami sebelumnya. Nah, tadi sebelumnya piutang usaha secara umum. Nah, terkait kertas kerja indeks E1 ini merincikan saldo piutang usaha yang dimiliki oleh klien dalam hal PT Usaha Jaya ini. Nah, kertas kerja indeks ini memuat antara lain nama pelanggan, piutang pelanggan, lalu ada saldo masing-masing pelanggan per 30 menurut klien, lalu ada saldo yang seharusnya yang dicatat menurut kami. Nah, di sini piutang PT Usaha Jaya yang dimiliki terhadap PT IMBT yang menurut kami tadi yang telah dijelaskan oleh Mahayu, bahwa adanya nota kredit yang diterbitkan kepada PT IMBT sebesar Rp10.000, maka seharusnya PT Usaha Jaya memiliki piutang usaha terhadap PT IMBT yaitu sebesar dari Rp930.000, lalu adanya nota kredit sehingga piutang usahanya mengalami pengurangan sebesar Rp10.000, maka menurut kami saldo piutang yang dimiliki terhadap PT IMBT ini sebesar Rp920.000. Lalu piutang usaha terhadap pelanggan-pelanggan lain yaitu PT IMK, IMD, dan IMBB menurut kami sudah sesuai sehingga tidak perlu adanya penyesuaian dan atau reklasifikasi. Lalu saldo piutang kepada karyawan dan direksi setelah dijelaskan oleh sebelumnya oleh teman kami bahwa piutang kepada karyawan dan direksi ini menurut kami bukan terkait dengan usaha yang dilakukan oleh klien PT Usaha Jaya, sehingga piutang kepada karyawan dan direksi ini menurut kami mengusulkan jurnal koreksi seperti tadi yang telah dijelaskan bahwa piutang ini harus diklasifikasikan piutang lain-lain atau piutang di luar piutang usaha, sehingga piutang ini mengalami reklasifikasi yaitu di mana jurnalnya tadi yaitu piutang lain-lain di debit dan piutang usaha kredit sebesar Rp101.000, sehingga pada menurut kami per audit 30 September 2020 piutang kepada karyawan dan direksi ini harusnya bersaldo nihil. Lalu terkait dengan piutang lainnya dengan saldo di bawah 100 juta menurut kami sudah sesuai sehingga tidak perlu adanya penyesuaian dan atau reklasifikasi. Sehingga menurut per klien yaitu tadi sebelum adanya penyesuaian dan atau reklasifikasi sebesar Rp2.550.000, lalu adanya penyesuaian dan atau reklasifikasi oleh kami mengusulkan beberapa jurnal tadi sebesar totalnya Rp111.000, sehingga menurut kami per audit seharusnya saldo piutang usaha yang dimiliki oleh PT Usaha Jaya ini sebesar Rp2.439.000. Nah, lalu untuk catatan pemeriksaan, kami telah melakukan substantif tes atas piutang usaha dengan mengirimkan surat konfirmasi ke pelanggan atau customer, melakukan pemeriksaan terhadap pelunasan piutang usaha, dan melaksanakan inquiry dengan manajemen. Lalu prosedur audit tersebut dilakukan dengan memperhatikan eksistensi piutang usaha dalam laporan keuangan, apakah piutang usaha ini benar-benar ada, tidak bersifat fiktif. Lalu terkait kebenaran nilai piutang usaha dalam laporan keuangan, apakah nilai piutang yang diukur telah sesuai. Lalu yang terakhir terkait kelengkapan piutang usaha dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, kami dari kelompok 2 menemukan beberapa temuan, antara lain yang pertama berdasarkan inquiry yang dilakukan PW,
dengan manajer akuntansi, diperoleh bukti nota kredit kepada IMBT tanggal 28 September 2020 yang menyebutkan potongan sebesar Rp10.000 yang lupa dibukukan. Yang kedua, terdapat tambahan piutang yang diklasifikasikan tidak dapat tertagih belum dilakukan pencatatan. Dan yang temuan yang terakhir, terdapat piutang kepada karyawan dan direksi, di mana kami berasumsi merupakan piutang bukan dalam bentuk barang dagang yang seharusnya diklasifikasikan di piutang lain-lain. Setelah melakukan pemeriksaan, kami mengusulkan jurnal koreksi terlampir. Itu saja penjelasan dari saya. Baik, itu tadi adalah penjelasan hasil diskusi kelompok kami untuk kasus ini. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan kepada kelompok kami. Izin bertanya pada kelompok 2. Saya Nur Wahyu Hidayat, absen 19. Izin menanyakan terkait apa itu yang akun piutang lain-lain itu. Mengapa pada kertas kerja schedule indeks E tidak memuat akun piutang lain-lain, padahal pada pembahasan kelompok Anda terdapat koreksi terkait akun piutang lain-lain tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, kami catat. Apakah ada pertanyaan yang lain? Izin teman-teman, mohon maaf sebelumnya Pak, karena off cam, karena komputer saya kurang baik Pak. Izin bertanya teman-teman, sebenarnya dalam kertas kerja utama itu harus nulis proposed adjusting reclassification entries atau PARE atau enggak ya? PARE. Terima kasih. Mohon maaf tadi maksudnya apakah perlu menulis pare untuk di kertas Di kerja dalam utama? kertas kerja utama itu harus nulis PARE enggak? Gitu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama. Apabila salah mohon dikoreksi ya Pak ya. Jadi menurut kelompok kami, untuk piutang lain-lain, karena kan ini kertas kerja schedule piutang usaha, sehingga yang dicantumkan adalah piutang usaha saja, untuk piutang lain-lain tidak, dan tadi sudah dijelaskan dengan rinci di E1. Begitu. Jadi untuk saldo piutang lain-lainnya itu hanya mengurangkan saldo piutang usaha yang sebesar 101.000 itu tadi. Gitu. Baik, dapat dipahami. Terima kasih.
Untuk pertanyaan kedua, sebentar kami akan diskusikan sebentar jawabannya. Oke, gimana tadi? Pertanyaannya kan sederhana ya. Apakah perlu dicantumkan pare atau enggak? Pare yang dimaksud di mana sih? Yang ditanyakan oleh Rifki tadi? Pare adjustment-nya ya, Pak. Ini kan debit kredit, Pak. Ya, yang dimaksud Rifki tadi yang di mananya? Maksudnya harusnya dicantumkan di mana gitu maksudnya? Mana Rifki? Iya, Pak. Maksudnya Rifki yang mana yang dimaksud pare tadi? Di kertas kerja utamanya itu harus nulis pare enggak, Pak? Yang sebelah mana? Apakah yang screen-nya lagi tampak ini? Iya, Pak. Ya, bukannya itu udah ditulis di atas pare itu? Iya, saya tanya sebenarnya dalam kertas kerja utama itu harus ditulis enggak pare itu? Wajib enggak gitu? Terima kasih. Oh iya. Ya harus ditulis gitu aja udah kalau pertanyaannya itu. Biar nggak kelamaan diskusinya kan. Kalau pertanyaan itu berarti ya ditulis gitu kan. Itu untuk malah di beberapa format dipisah antara adjusting dan juga reclass gitu ya. Ada paje, ada pare gitu ya. Ada adjusting, ada reclass. Ya, kalau reclass itu sebatas hanya ganti kamar ya, ganti klasifikasi, yang terpengaruh adalah akun assertion classification gitu kan. Kalau adjusting itu yang berubah angkanya juga gitu. Bisa juga akunnya atau klasifikasinya juga. Mungkin itu. Silakan kepada yang lain kalau ada mau ditanyakan lagi. Izin bertanya. Iya, silakan. Saya masih bingung karena yang kemarin penjualan indeksnya diisi D dan ini indeksnya diisi E. Apakah itu udah ada ketentuannya dan juga kira-kira ketentuannya itu didapat dari mana? Ya, silakan kelompok penyaji dapat huruf E ini dari mana?
Patricia mungkin, Mahayu silakan. Dapat huruf E itu dari mana yang ditanya? Izin, Pak. Ya, silakan Panji. Kalau kan kemarin saya ngusulin pakai E aja itu karena saya lihat di salah satu buku, Pak, buku tentang audit. Nah, di sana ada keterangan tentang E. Kalau alasannya sendiri saya sebenarnya kurang tahu, Pak. Gitu. Atau ada maksud tersendiri. Jadi indeks itu huruf itu nanti masing-masing akun itu punya kode gitu ya. Jadi misalkan kas itu A gitu kan. Kemudian nanti setara kas B, persediaan C. Kalau kemarin kita bahas apa namanya penjualan gitu ya, misalkan penjualan D, piutang E gitu seterusnya. Itu hanya untuk kodifikasi per akun. Nah, apakah ada aturan baku yang mengatur? Jawabannya tidak ada. Tapi yang jelas seluruh akun harus dikasih kode. Misalkan akun raja dulu gitu kan, habis tuh A, B, C, D sampai habis. Kemudian nanti akun apa namanya sisi LRA, realisasi apa itu income statement gitu ya, atau SOFP. Atau nanti juga kalau kas itu kan akunnya cuma satu ya, sebenarnya akunnya akun kas. Paling yang diindeks itu ya akun-akun raja dan akun-akun income statement gitu ya, atau laba rugi. Nah, itu diurutkan nanti punya kode-kode. Itulah gunanya indeks gitu, karena nanti ada yang dikenal namanya cross reference itu. Misalkan kertas kerja penjualan itu kalau ada dokumen yang sama yang sudah digunakan di indeksnya piutang, nanti tinggal ref ke kodenya itu E berapa gitu, E11, D berapa gitu. Jadi nanti ada kolom-kolom keterangannya. Ya, misalkan kayak gini, di sini ada potongan penjualan. Nah, ini kan berarti ada di indeks E. Nah, nanti kalau ada schedule lain, misalkan berarti akun apa ini kira-kira yang piutang usaha ya. Ini kan masih piutang usaha, kemudian ada piutang lain-lain. Nah, piutang lain-lain kan nanti ada indeksnya tuh. Misalkan piutang lain-lain ini EF gitu ya, karena piutang dagang E. Maka yang jurnal yang ketiga itu nanti akan direfkan ke E berapa gitu ya. Jadi intinya ini untuk memudahkan saja, nanti untuk cross reference istilahnya. Jadi satu schedule dengan schedule lain itu gampang ngeceknya. Ini hubungannya kemana. Karena contohnya kayak gini aja kan, satu jurnal bisa berpengaruh ke beberapa akun. Nah, satu akun itu punya satu schedule utama. Gitu kira-kira Horas dan teman-teman. Siap, terima kasih Pak dan Mas Panji. Oke. Mungkin ada yang lain, silakan. Izin, Mbak. Silakan, Fendi. Kemarin itu dijelaskan kalau bagian dibuat oleh sama diperiksa oleh itu, contohnya itu menggunakan inisial. Apakah boleh jika dituliskan nama lengkapnya begitu ya, Pak? Lazimnya dia pakai inisial. Misalkan di sini Purbo Wiseso itu cukup ditulis PW gitu. Nah, PW nanti ada namanya satu kertas kerja lagi, indeksisasi ya. Jadi ada satu indeks yang menunjukkan kode-kode. PW itu Purbo Wiseso gitu. Ya, jadi ada satu kertas kerja lagi, tapi ketika masuk ke schedule utama atau schedule pendukung itu cukup inisialnya aja, PW, BP gitu aja. Jadi nggak perlu ditulis lengkap. Tapi nanti ada satu kertas kerja lagi yang menunjukkan inisial-inisial itu siapa saja namanya, gitu kan. Karena biasanya nanti dalam tim itu kalau timnya besar, apalagi mereka BUMN contohnya, itu banyak sekali inisial yang harus masuk. Nanti kalau pakai nama lengkap seperti itu ya nggak muat kolomnya. Misalkan anggota tim yang mengerjakan, taruhlah kalau piutang itu kan gede ya, kalau perusahaannya sampai kayak Pertamina itu misalkan penjualannya sampai triliunan gitu kan, yang ngerjain nggak mungkin satu orang anggota tim kan, bisa mengerjakan 4-5 orang misalkan. Kalau dia sudah pakai sistem informasi. Nah, kalau 5 orang ditulis semua nama lengkap, apalagi nama lengkapnya kayak Patricia gitu kan, yang sampai 4 suku kata kan jadi panjang banget tuh. Gitu. Jadi cukup inisial gitu ya. Apalagi kayak kemarin kalau auditornya ternyata namanya panjang banget, seperti siapa kemarin yang memecahkan rekor muri kan ada tuh yang namanya panjang, nggak karu-karuan itu kan.
di mana Jawa Timur apa mana. Nah itu kan mempersulit nanti gitu. Nah itu gunanya indeks itu atau inisial memudahkan saja seperti itu. Baik, Itu Pak, Fendi terima kasih. kira-kira. Ya. Ada lagi pertanyaan? Silahkan kalau ada mau ditanyakan. Ada lagi? Atau cukup? Silahkan kalau misalkan sudah cukup, kelompok penyaji menutup presentasinya dulu. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan koreksinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke ya, jadi itu tadi kira-kira kurang lebihnya diskusi terkait apa namanya ini ya, audit piutang. Nah itu biasanya nanti kalau di ujian itu bisa saja soalnya satu, tapi di dalamnya ada kasus piutang, ada kasus penjualan gitu ya. Karena kan mata apa namanya mata kuliah kita sampai pertemuan ke-7 yang bahas kasus kan baru 2 ya, yaitu sales and receivable. Ya, 2 itu bisa menjadi satu studi kasus gitu di dalam nanti pas UTS gitu. Oke, kemudian ada yang mau ditanyakan lagi sebelum ini kita akhiri? Mulai dari pertemuan pertama, silahkan kalau ada yang belum jelas. Izin Pak, Silahkan, Pandi. mohon maaf sebelumnya Pak, saya memohon apabila Bapak berkenan menjelaskan kembali tentang asersi Pak, karena saya sampai saat ini sangat sulit untuk menentukan asersi dan proses audit itu Pak, karena kan saya bingung standarnya gimana gitu kan, karena kalau misalnya di lapangan langsung terjun ke lapangan dalam proses audit kan Pak, mungkin ada tim yang bisa saling berdiskusi gitu Pak, dalam menentukan asersinya apa gitu kan. Cuman kalau terkait ke untuk UTS, standar benarnya gimana gitu Pak? Itu saya bingungnya gitu Pak. Nah, sekarang oke. Kalau yang dibingungkan Fandi, asersi yang mana? Kan asersi ada 3 tuh. Asersi saldo, asersi transaksi, dan asersi penyajian. Yang bingung sisi mananya gitu. Kalau sebenarnya saya bingung Pak menentukan misalnya kayak ini cocoknya dimasukin ke asersi yang mana ya gitu. Yang asersi yang ada yang 5 itu kemarin Pak. Yang di pertemuan 4 atau 3 kalau nggak salah Pak. Oke. Coba Fandi ini dulu, share screen dulu yang materi tentang asersi itu yang dibingungkan Fandi itu. Bisa share screen nggak? Yang tiga asersi itu.
Sudah ketemu, Fandi? Sebentar Pak ya, laptop saya lambat bukanya Pak. Saya boleh share screen Pak, yang dimaksud Fandi. Iya, boleh. Silakan, Tio. Nah, yang ini Pak, yang ini Pak. Ya, ya. Saya bingung menentuin, karena kan artinya hampir sama itu Pak. Ya. Oke, sekarang kita pisahkan dulu nih, teman-teman atau Fandi ya, sudah bisa bedain belum perbedaan transaksi dan saldo? Apa itu transaksi, apa itu saldo? Fandi udah ini sudah bisa apa namanya itu kayak pisah batasnya gitu. Kalau untuk nentuin transaksi dan beda saldo bisa sih Pak, bisa Pak. Oke, terus berarti udah tahu ya transaksi itu seperti apa, saldo apa. Jadi kalau transaksi itu adalah rincian dari saldo kan gitu ya. Sedangkan saldo itu adalah nilai akhir atau muara dari seluruh transaksi tersebut, gitu kan. Nah, saldo itu adanya di neraca maupun di LR, di income statement, kan dua itu ya, itulah saldo, kan gitu. Nah, terus transaksi di mana posisinya? Transaksi itu adanya di jurnal, kan banyak tuh jurnal, misalkan saldo penjualan 10.000 atau misalkan 100 juta dalam setahun gitu ya. Nah, saldo 100 juta tadi itu kan disusun atau terdiri dari banyak transaksi selama tahun tersebut. Ya, udah bisa kebayang belum bedain saldo dan transaksi? Sampai sini Fandi dan teman-teman. Udah ya? Oke. Nah, dari situ sekarang kita lihat yang transaksi nih. Bayangin kita lagi jurnal atau bayangin kita lagi megang neraca gitu ya, laporan keuangan atau statement of financial position. Di situ ada saldo piutang 10.000, gitu kan? 10.000 lah gampangnya, nggak usah besar-besar ya, 10.000. Nah, ketika kita melihat itu sebagai auditor, bayangan apa yang pertama kali muncul kan gitu ya? Piutang 10.000, kan begitu? Pasti kan kita akan bertanya dulu, 10.000 ini rinciannya mana? Kan gitu. Ya enggak? 10.000 ini atas berapa pelanggan, gitu kan? Nah, rincian pelanggan itu tadi adanya di dokumen apa? Apakah di neraca itu terlihat dirinci per pelanggan, ataukah langsung ini akumulasinya, gitu kan? Kan kita ketahui bersama di neraca itu cuma muncul satu angka, piutang 10.000. Nah, piutang ini siapa saja nih pelanggan yang berpiutang ini, gitu kan? Nah, kita untuk tahu pelanggan yang berpiutang itu siapa saja, ini kita melihatnya di dokumen apa? Fandi. Kita diskusi saja Fandi, gimana? Kita melihat rinciannya ada di mana? Yang data dari klien Pak ya? Iya kan dok. Kita balik lagi ke siklus akuntansi. Makanya saya sampaikan, kita akan sulit membahas di audit kalau siklus akuntansi nggak paham. Oke, pada saat ada transaksi nih, misalkan ada penjualan, dokumennya apa? Pencatatan akuntansi pertama kali apa? Kalau ada yang mau membantu, kita diskusi aja, silakan. Nggak apa-apa ya, nggak harus Fandi yang menjawab. Yang jurnal itu nggak sih Pak? Oke, dicatat di dalam jurnal. Oke, sampai sini udah paham semua belum? Yang belum paham angkat tangan. Atau ini, segera bilang, biar nggak ketinggalan. Paham, Pak. Oke, jurnal ya. Oke, nah di jurnal itu mencatatnya setiap transaksi atau setiap saldo? Setiap transaksi, Pak. Transaksi Pak. Transaksi ya. Nah, itulah yang disebut dengan
asersi transaksi. Oke. Kemudian setelah jurnal itu diapakan tuh? Diikhtisarkan Pak, dilaporkan di ini. Di dalam apa? Laporan statement apa balance sheet. Apa dulu nih setelah dari jurnal diapain? Besar, Pak. Oh, ini neraca saldo, Pak. Ayo sebelum neraca saldo. Posting ke buku besar. Posting buku besar. Nah, itu dulu ya. Itulah yang dimaksud dengan posting and summarization tuh di situ, diposting ke buku besar, kan? Dari jurnal tadi kan dikelompok-kelompokkan tuh, yang penjualan dikelompokin dengan penjualan, kemudian yang piutang dengan piutang, sehingga nanti adalah buku besar gitu kan. Ada buku besar kas, ada buku besar piutang, kemudian ada buku besar apa namanya? Penjualan, ada buku besar persediaan dan seterusnya ya, dari jurnal masuk ke buku besar. Nah, itulah yang disebut dengan posting and summarization di situ, gitu kan. Nah, berarti ketika di buku besar tadi ya, di situ ada rincian saldonya enggak? Ada kan? Sudah ada rincian per ininya kan, saldo misalkan 10.000. Oh, ini terdiri dari saldo awal, ada penambahan sekian, ada pelunasan sekian, kan ada tuh di buku besar. Ya, tapi di situ kita tidak mengetahui nih pelunasan ini dari pelanggan yang mana ya, kan nggak tahu. Taunya di mana? Di jurnal. Harus lihat ke jurnal kan gitu pola pikirnya kan. Nah, kemudian dari buku besar itu baru tadi yang disampaikan Tio. Ada yang disebut dengan neraca percobaan ya, atau trial balance gitu kan. Nah, kemudian dari trial balance ini barulah diolah menjadi laporan keuangan. Gitu ya. Oke, sampai sini siklus akuntansi sudah pada ingat kembali? Ya, Pak. Oke, nah kalau sekarang kita ibaratnya kue kita potong di tengah-tengah, gitu ya, maka asersi transaksi itu berhenti di yang namanya jurnal. Ya, transaksi itu berhenti di jurnal tadi. Kemudian untuk saldo, ya saldo itu mulai dari buku besar, trial balance, kemudian ke income, ke financial statement. 3 itulah saldo. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke transaksinya. Ada satu transaksi keterjadian. Apa sih? Gitu kan? Karena kan yang kita lihat saldo dulu nih, saldo piutang misalkan 10.000 tadi, kan kita akan menelusuri itu. 10.000 ini punya siapa? Berarti kita masuk ke buku besar. Itulah yang disebut dengan detail tie-in, rincian saldo. Ya. Jadi ketika menguji dari saldo yang ada di neraca masuk ke buku besar, itulah yang disebut dengan menguji rincian atau detail tie-in. Kemudian dari situ pengen tahu lagi ini transaksinya yang mana, masuk ke jurnal. Itulah asersi terkait transaksi. Nah, terkait transaksi apa? Occurrence. Occurrence itu apa sih? Jadi ketika kita melihat satu ayat jurnal, kita mempertanyakan, benar nggak transaksi ini terjadi? Gitu loh. Benar nggak transaksi penjualan ini terjadi? Gitu kan? Karena piutang hanya bisa terbentuk ketika ada penjualan. Gitu. Nah, itu yang dicek. Itulah yang disebut dengan menguji asersi keterjadian. Gitu loh. Jadi ketika si perusahaan atau klien itu menyajikan angka saldo piutang di neraca 10.000 misalkan, berarti dia itu menyatakan bahwa telah terjadi penjualan juga secara kredit 10.000 gitu loh. Nah, pernyataan inilah yang diuji gitu loh maksudnya. Apakah benar penjualan itu terjadi? Gitu kan? Kan kalau transaksi keterjadian, tapi kalau saldo istilahnya ada nggak ini barangnya? Makanya diujinya dengan konfirmasi, menguji keberadaan si customer kan gitu. Tapi kalau menguji transaksi itu terjadi nggak sih gitu loh. Jadi kalau kita mempertanyakan transaksi, kalimatnya transaksi ini terjadi nggak, gitu kan? Kalau transaksi ini terjadi, berarti saldonya eksis dong, ada dong, gitu loh. Makanya kenapa di asersi transaksi menggunakan istilah occurrence dan di asersi saldo menggunakan existence, ya. Oke. Nah, itu perbedaan antara occurrence, keterjadian dengan keberadaan. Oke, sekarang gini ya, saya bawa pakai analogi yang sederhana. Misal siapa? Tio lah, ya. Tio, misalkan nih. Tio punya pacar nggak?
kondisinya? Realnya enggak, Pak. Tapi kalau diada-adain enggak apa-apa, Pak. Ya. Enggak, kita realnya dulu nih. Tio Realnya sih menyatakan punya real, Bang. pacar enggak? Hah? Enggak, Bang, enggak. Enggak, berarti asersi Rio itu menyatakan bahwa saya enggak punya pacar. Gitu. Ibaratnya ketika Tio lagi PDKT ke Cynthia misalkan. PDKT ini terus Cynthia nanya, "Tio, lu punya cewek enggak sih?" "Enggak kok, enggak ada." Itulah asersi sebenarnya. Pernyataan Tio ketika PDKT bilang enggak punya pacar itu asersi. Asersi apa? Asersi saldo. Gitu. Enggak ada kok gitu. Nah, logikanya kenapa kok Tio bilang enggak ada, enggak punya saldo pacar? Karena dia tidak pernah bertransaksi jadian. Kan gitu. Nah, akhirnya Cynthia ini nyari tahu nih, bener nggak dia itu pernah jadian nggak sih? Kok dia suka jalan sama si B gitu kan? Nah, ini yang diuji ya. Jadi jadiannya tadi adalah transaksi, status atau pernyataan punya cewek itu adalah saldo. Gitu loh. Sama kayak orang menikah nih. Ketika saya ditanya, "Pak, itu sudah punya istri belum?" "Oh, sudah." Itu namanya asersi saya, pernyataan saya punya saldo istri. Dasarnya apa, Pak? Saya bertransaksi. Transaksinya apa? Ijab kabul, akad nikah, gitu kan. Dokumen sumbernya apa, Pak? Untuk dasar mencatat, buku nikah, kan gitu. Kayak gitu logika sederhananya. Nah, itulah perbedaan keterjadian di transaksi dengan keberadaan di eksistensi. Itu ya. Nah, logika sederhananya, ketika misalkan saya mengakui punya istri, tapi tidak ada transaksinya, berarti sah nggak pengakuan itu? Sah nggak kira-kira, Fandi? Tidak, Pak. Tidak. Nah, seperti itulah hubungan antara pengujian saldo dengan pengujian transaksi. Ya, di saldo menggunakan asersi menguji eksistensi, kalau di transaksi menguji occurrence. Nah, untuk yang contoh pertama ini, Fandi udah bisa memahami nggak dan teman-teman sekalian? Sudah, Pak. Oke, nah kalau itu sudah, kita beranjak ke yang kedua. Contoh lagi nih, misalkan di situ ada asersi di saldo hak dan kewajiban, gitu ya. Hak dan kewajiban itu apa sih? Misal begini, perusahaan menyajikan saldo kendaraan roda 4 atau mobil, itu mereka punya 10 unit disajikan di neraca tuh. Misalkan kendaraan bermotor misalkan 1 miliar, gitu kan? Itu saldonya. Pas kita trace ke buku besar, ternyata mulai dari Mercy, ya, mobil direksi, kemudian Kijang dan seterusnya sampai truk dan semisalnya, ketemulah angka segitu, gitu kan? Nah, berarti perusahaan itu menyatakan bahwa kami memiliki kendaraan, gitu loh. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kendaraan ini benar-benar milik perusahaan nggak sih? Nah, gitu kan? Berarti kita melihat transaksinya, gitu kan? Transaksinya apa? Apakah ini transaksinya itu menggunakan pembelian kredit, sewa, leasing, kalaupun leasing itu operational lease atau capital lease. Nah, ke situ arahnya. Kalau ternyata dia itu membelinya dengan mekanisme leasing, tapi pas kita lihat transaksinya itu adalah leasingnya sewa, operational lease, maka layak nggak dia mengakui itu sebagai asetnya dia? Layak nggak, teman-teman? Punya hak nggak sih perusahaan mengakui kendaraan yang transaksinya itu merupakan operasional lease? Layak nggak? Tidak kan? Nah, berarti asersinya terganggu, gitu loh. Ya. Tapi ternyata kalau pas kita tanya, punya nggak BPKB? Ternyata ada, BPKB ada, STNK ada, ya berarti udah terpenuhi, gitu loh. Nah, asersi itu yang diuji, gitu. Setiap angka-angka di laporan keuangan itu, kalau saldo, itu menjelaskan ada 4 asersi ini. Completeness misalkan. Contoh nih, kalau keberadaan itu cenderungnya adalah saldo akun aset ya. Karena perusahaan itu cenderungnya ninggi-ninggiin asetnya dia. Nah, kalau kelengkapan itu terjadi di sisi pasifa, utang. Ya. Karena perusahaan cenderung tidak mau punya utang yang tinggi. Berarti modusnya adalah mereka menyembunyikan utang, gitu kan? Berarti kalau mereka bilang utang kami 100 juta. Ya, terus kita bertanya nih. Jadi kita tidak bertanya apakah 100 juta ini eksis. Enggak. Tapi ya kan siapa sih orang yang mau ngaku-ngaku punya utang kecuali untuk pelaporan pajak gitu kan?
Ya, berarti cenderungnya perusahaan itu mengecilkan utangnya. Nah, berarti yang kita tanyakan ketika menguji utang adalah apakah seluruh utang sudah disajikan? Gitu ya. Sama aja lah contohnya ketika misalkan nih, Mahayu kayaknya udah mulai ngantuk nih. Misalkan Mahayu nih, suatu saat misalkan dilamar sama cowok. Sukanya itu dilamar sama cowok yang punya utang banyak atau nggak punya utang? Yang tidak, Pak. Tidak, ya kan? Pengennya punya suami yang nggak bermasalah dengan utang. Nah, tapi si cowok, ya kan, modusnya adalah dia pengen terlihat mampu di depan calonnya, gitu kan? Sehingga kalaupun dia punya utang, dia akan sembunyiin itu, gitu loh. Kenapa? Karena dia tahu nih, si cewek yang mau dilamar kalau tahu dia punya utang banyak, nggak bakalan mau, gitu loh. Nah, sama seperti perusahaan kayak gitu. Perusahaan itu kan kayak dia seperti gadis yang banyak orang yang berkepentingan dengan dia. Mulai perbankan, regulator, pajak, dan semisalnya. Maka dia akan cenderung, saya nggak mau nih kelihatan saya ini punya utang banyak. Gitu. Maka asersi yang paling dipertanyakan adalah completeness terkait masalah utang. Benar nggak sih utangmu sudah dilaporin semua apa belum? Gitu. Itu asersi completeness. Itu ya terkait saldo. Nah, tentu berbeda kan kalau tadi aset itu kecenderungannya eksistensinya yang kita pertanyakan. Kenapa? Karena perusahaan cenderung melaporkan asetnya lebih tinggi. Ya, maka konsennya adalah aset sebesar ini eksis nggak sih? Gitu kan. Sama aja lah kalau misalkan nanti Patricia dilamar calonnya gitu kan, dia cerita, oh gue sudah punya ini, punya rumah, punya mobil, punya ini. Pasti pertanyaan Patricia pertama kali, bener nggak sih? Jangan-jangan nggak ada tuh. Gitu. Jangan-jangan itu Grab, jangan-jangan itu masih kredit. Nah, pertanyaan Jessica kan tadi bertanya tentang keberadaan dan bertanya tentang asersi hak dan kewajiban. Iya kan? Tidak cukup hanya bilang, kendaraan saya banyak loh. Pasti bertanya, itu dari mana? Gitu kan? Apalagi kalau misalkan asetnya banyak, utangnya sedikit. Nah, itu kan harus dilihat tuh. Asetnya dipertanyakan keberadaannya, utangnya ditanya tentang kelengkapan, kan gitu. Nah, gitu ya, cara berpikir terkait asersi saldo itu kayak gitu. Nah, kalau penilaian dan alokasi, ini sama dengan piutang, contohnya ya. Piutang itu kan disajikan sebesar net realizable value, gitu kan. Harus ada estimasi, berapa yang nggak tertagih, gitu kan. Ya, sama aja, misalkan si perusahaan bilang, piutang saya sekian miliar nih. Ya, kita punya sekian pelanggan. Tapi pas kita lihat, ini piutang tahun berapa? Oh, ini udah dari 10 tahun yang lalu. Nah, kan sama aja bohong tuh. Punya piutang sudah 10 tahun, tapi nggak lunas-lunas. Tapi sama si perusahaan, tetap disajikan sebagai piutang dan tidak pernah disajikan sebagai penyisihan piutang nggak tertagih. Berarti yang bermasalah adalah asersi, penilaian, dan alokasi. Gitu ya. Itu asersi saldo nih, 1, 2, 3, 4. Oke, untuk yang asersi saldo, kira-kira ada yang masih bingung? Silakan kalau ada yang masih bingung. Fandi? Agak tercerahkan atau tambah mumet? Sudah lumayan, Pak. Lumayan mumet apa lumayan paham? Lumayan paham, Pak. Nah, kira-kira Fandi mana yang masih kesulitan yang sisi mana dari 4 asersi itu? Sebenarnya kemarin saya bingungnya gini sih, Pak. Ini cara makainya gimana sih gitu, Pak? Gitu sih, Pak. Cara makainya? Iya, cara menentuin gitu. Ya tadi saya sampaikan berarti udah bisa menjawab kan kalau aset itu yang diuji pertama kali keberadaannya, kalau pasifa itu kelengkapannya, kan gitu ya. Kalau hak dan kewajiban baik aset maupun pasifa kan harus diuji tuh, ya kan? Ya enggak, kalau penilaian dan alokasi berarti akun-akun yang di situ ada metode yang diwajibkan dinilai, disisihkan, diamortisasi, kemudian direvaluasi gitu. Itu terkait dengan yang keempat. Contohnya nih aset tetap kan perlu direvaluasi. Nah, berarti asersi valuation and allocation dapat di situ, harus dicek gitu kan. Kemudian untuk piutang karena ada penyisihan, maka harus dicek juga penilaian dan alokasinya. Benar nggak gitu kan? Kemudian persediaan ada yang namanya persediaan usang. Jangan-jangan persediaan yang disajikan sudah pada rusak tuh misalkan. Itu juga asersi penilaian dan alokasi. Contoh lagi nih intangible asset, aset tak berwujud kan harus diamortisasi tuh.
Nah, benar nggak penilaian dan alokasi? Begitu, Fandi ya. Jadi, mana asersi yang dipakai? Caranya adalah pahami dulu asersi itu apa, kemudian pahami karakter akun. Nah, baru nanti bisa nyambung nih akun ini yang harus kita uji dulu asersi apa, gitu ya. Nah, kenapa Fandi sulit? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah mungkin Fandi sudah paham di sisi asersi, tapi Fandi lupa karakter akun. Ya kan? Karena asersi itu kan melekat di karakter akun. Gitu kira-kira. Ya, begitu juga di sisi transaksi juga sama. Kalau transaksi terkait apa itu tadi aset, maka keterjadian. Kemudian kalau asersinya terkait pasifa harus hati-hati kelengkapan. Ya, kalau akurasi itu hampir semuanya, gitu kan? Transaksi-transaksi pencatatan itu akan ada resiko nilainya nggak tepat, gitu ya, atau nggak akurat. Gitu. Tapi yang paling beresiko adalah transaksi-transaksi yang menggunakan estimasi ya. Ya tadi penyisian piutang, menggunakan aging schedule, kemudian revaluasi, kemudian amortisasi, kemudian NRV gitu ya kalau persediaan. Nah itu asersi akurasi harus benar-benar dilihat. Nah, kemudian kalau pisah batas. Nah, pisah batas ini dipakai untuk transaksi apa? Yang paling sering namanya pisah batas itu adalah cuma dua ya. Yaitu transaksi terkait pendapatan dan transaksi terkait beban, gitu kan? Kenapa? Karena perusahaan itu cenderung pengen mengakui pendapatannya lebih awal, mengakui bebannya belakangan, gitu kan? Kan motivasinya itu. Berarti asersi cut off itu asersi yang terkait dengan pencatatan pendapatan dan beban. Seperti itu, ya. Kemudian klasifikasi. Nah, klasifikasi itu juga kaitannya dengan bisa dengan aset, bisa dengan pendapatan, bisa dengan beban. Tergantung ya, motivasinya apa. Sama seperti tadi, aset-aset yang diperoleh dengan cara leasing, itu diklasifikasikan sebagai apa? Gitu ya. Apakah cukup beban sewa? Ataukah mau diakui sebagai aset tetap? Ataukah mau diakuinya sebagai apa? Akun yang lainnya. Itu klasifikasi. Atau misalkan piutang, hedging-nya dibagi menjadi piutang umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, itu klasifikasinya gimana? Misalkan piutang lancar, kurang lancar, sedikit lancar, tidak lancar, sangat tidak lancar. Nah, itu klasifikasi itu. Kita berbicara begitu ya. Seperti itu. Nah, itulah kira-kira terkait asersi transaksi, kemudian asersi saldo. Pemahamannya seperti itu. Jadi, sebenarnya ketika kalau disederhanakan, setiap kali perusahaan itu menyajikan angka di saldo laporan keuangan dan mencatat transaksi di jurnal, maka mereka itu menyatakan sesuatu. Menyatakan sesuatu. Sama seperti kalau sama aja seperti ketika ada cowok gitu ya, dia punya akun Facebook, kemudian dia upload dia lagi foto berdua dengan seorang cewek. Itu asersi sebenarnya. Dia menyatakan bahwa ini loh, saya dekat dengan si A. Pernyataan foto itu tadi menunjukkan asersi pernyataan saya dekat dengan si A, gitu kan? Nah, kalau ternyata cewek yang di foto itu berkeberatan, maka asersi tadi menjadi bermasalah gitu. Ya, apalagi kalau ada caption-captionnya tertentu. Nah, sebenarnya laporan keuangan itu sama kayak publikasi seseorang di medsos gitu. Cuman kalau perusahaan publikasinya dalam bentuk laporan keuangan. Secara filosofisnya sama, seperti itu pernyataan, menyatakan sesuatu. Gitu. Oke. Itulah asersi ya. Pak. Ya. Gimana kira-kira Fandi? Sudah lumayan tercerahkan, Pak. Yang lain kalau masih ada yang bingung terkait asersi, memang benar juga tadi Fandi nanya, karena asersi ini pijakan dari audit laporan keuangan. Ya, karena nanti dari asersi masuk ke tujuan, masuk ke audit eviden dan seterusnya. Jadi saran saya sih teman-teman buka lagi tuh masalah intermediate accounting terkait penjualan dan piutang. Ya, apa sih penjualan, apa sih piutang, transaksinya apa saja biar bisa dikonekkan dengan asersi tadi. Oke, silakan kalau ada yang lain. Karena memang gini ya, kenapa kemarin saya jelasinnya cepat? Karena mata kuliah AKSK ini dengan asumsi kalian sudah melalui perkuliahan pengantar akuntansi dan juga intermediate accounting. Gitu. Ya, jadi asumsinya itu masalah piutang, masalah macam-macam itu sudah di luar kepala gitu. Nah, kita melihat dari sisi auditnya, gitu ya. Tapi ya mungkin pemahaman masing-masing
teman-teman ini kan berbeda-beda untuk setiap mata kuliah ya. Nah, disitulah kita gunanya diskusi. Oke, ada yang lain? Silahkan. Sudah pada lapar setelah belajar ekonometri? Ekonometri belajar apa kalian? Statistik kayak gitu, Pak. Itu ini ya, apa namanya, beda dengan ekonomi makro mikro ya. Ada lagi itu. Beda, Pak. Beda, Pak. Lebih Oh, beda. ke kayak statistika terapan gitu. Oh, statistika terapan. Dosennya dari mana? Dari itu, Pak, BPS. Oh, BPS. Harusnya kalau praktisi sih enak menjelaskan. Jadi dia bisa apa ya, menjelaskan antara theoretical dengan praktikalnya seperti apa gitu ya. Apalagi dari BPS harusnya mereka lebih mudah gitu loh. Tapi kalau pendekatannya menggunakan hanya sebatas rumus matematis, grafik dan semisalnya tanpa kita membayangkan kondisi realnya, itu yang susah gitu ya. Karena ekonometri di situ kuncinya. Harusnya ini, kalau kalian bingung ya harus mengkaitkan dengan fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Misalkan nih contoh kasus-kasus atau fenomena terkait kenaikan kenaikan kurs dolar misalkan. Itu kan pakai ekonometri sebenarnya. Atau misalkan kenapa kita kok katanya produksi berasnya surplus tapi masih impor. Itu kan pendekatan ekonometri untuk menjelaskan fenomena-fenomena kayak gitu. Oke, ada yang lain? Silahkan sebelum kita tutup. Atau udah pada lapar? Kehabisan kata-kata. Waduh, kehabisan kata-kata. Oke, kalau misalkan cukup, nanti kita lanjut pas di kuis ya. Kuisnya sekitar jam 2, biar kalian juga bisa istirahat dulu. Nanti barengan dengan kelas sebelah, ya, jam 2-an. Soalnya nggak banyak. Kemarin itu saya rancang sekitar 35-an lah. 35-an, waktunya mungkin sekitar 1 jam seperempat ya. Seperempat. Sekaligus itu untuk pemanasan kalian akan UTS gitu ya, karena UTS ternyata ada pilihan gandanya juga. Ya, oke, baik. Semoga nanti kalian bisa lancar menjawab soal-soal kuisnya dan juga bisa membantu nilai kalian. Kemudian UTS-nya bisa lancar, apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat bagi kalian ketika UTS. Dan terakhir, selama saya menemani kalian diskusi setengah semester ini, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang ya. Misalkan saya terlalu cepat atau semisalnya, saya mohon maaf. Dan sampai dengan nanti hari H UTS, silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di chat room gitu ya, di chat room di grup WA kita. Oke, baik, demikian perkuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kurang lebih dalam menyampaikan, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Waalaikumsalam.